Sebelum lanjut menonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video saya. Terima kasih. Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 11 Januari kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Alexander, Paus dan Martir, Santo Theodosius Xenobiarch, pengaku iman, dan Santo Petrus Balsamus, martir. Orang kudus yang pertama, Santo Alexander, Paus dan martir. Alexander pertama adalah Paus kelima dan seorang martir abad kedua. Sebagai Paus, Alexander pertama juga adalah uskup Roma dari tahun 105 sampai 115. Menurut buku Kepausan Liber Pontificalis, Alexander pertama adalah warga kota Roma yang lahir dan mati pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Ia menaruh perhatian besar pada liturgi gereja. Beberapa sumber mengatakan bahwa kata-kata liturgi Ekaristi yang sehari sebelum ia menderita adalah kata-kata tambahan dari Alexander pertama. Kata-kata ini membuka bagian dari perayaan Ekaristi yang menceritakan perbuatan dan kata-kata Yesus pada waktu ia mengadakan Ekaristi Kudus pada perjamuan terakhir. Beliau juga memerintahkan agar anggur yang dipakai dalam perayaan Ekaristi dicampur sedikit dengan air sebagai lambang darah dan air yang keluar dari lambung Yesus yang tertikam tombak di atas salib. Ia pun mensahkan praktek pemberkatan rumah dengan air suci. Bersama dengan 2 orang imam, yaitu Evenius dan Theodulus, kepala Alexander dipenggal pada tahun 115. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 11 Januari, yakni Santo Theodosius Xenobiarch, pengaku iman. Theodosius lahir di Kapadokia, Asia Kecil pada tahun 423. Ia mengabdikan dirinya pada cara hidup yang menghargai kesunyian. Setelah beberapa lama ia melayani sekelompok umat Kristen di Bethlehem, ia memencilkan dirinya untuk berdoa dan bertapa di sebuah gua di puncak gunung dekat pada padang gurun. Mendengar kesucian Theodosius, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendapatkan bimbingan rohani. Untuk itu, ia mendirikan sebuah pertapaan di Katismus tidak jauh dari Bethlehem. Pelajaran pertama yang diberikan kepada para muridnya ialah kenangan akan kematian Kristus sebagai dasar kesempurnaan religius. Salus, Patriark Yerusalem, menunjuk Theodosius sebagai superior jenderal dari persekutuan Cenobit yang menghimpun para rohaniwan yang hidup dalam berbagai komunitas di seluruh Palestina. Oleh karena itu, Theodosius disebut juga Xenobiarch. Ia hidup kurang lebih selama 100 tahun. Ia meninggal dunia kira-kira pada tahun 529. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 11 Januari, yakni Santo Petrus Balsamus, martir. Balsamus adalah seorang pemuda Yudea Palestina. Ia diterima ke dalam pangkuan gereja Kristus dan dipermandikan dengan nama Petrus sebagai tanda penghormatannya kepada Rasul Petrus, pemimpin para rasul yang diangkat Kristus sebagai pemimpin gereja yang pertama dan sebagai ungkapan hasratnya untuk mengikuti jejak Petrus. Tidak lama kemudian, ia mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan karena ketegasannya menolak membawa korban
menurut tata cara kafir. Kepada penguasa yang menyuruhnya membawa korban berhala itu, ia menjawab, "Saya hanya membawa korban kepada Tuhanku yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatanku dan keselamatan seluruh umat manusia." Dalam pada itu hakim bertanya kepadanya, "Apakah pekerjaanmu, hai anak muda?" Petrus dengan berani menjawab, "Saya seorang Kristen. Tidak ada martabat yang lebih mulia daripada martabat seorang murid Kristus." Jawaban itu menyeretnya ke dalam penderitaan yang sangat mengerikan. Ia disesah dan disiksa dengan berbagai cara yang kejam agar ia menyangkali imannya. Pada puncak penderitaannya, ia berseru dengan suara nyaring, "Apakah yang akan kuberikan kepada Tuhan, karena ia sudah menganugerahkan kepadaku semua yang kubutuhkan untuk hidupku? Saya dengan senang hati akan meminum piala penderitaan ini serta memanggil nama Tuhanku." Banyak orang yang menyaksikan penyiksaan atas dirinya terharu, namun ia sendiri menghibur mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa penderitaannya itu belum seberapa bila dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Hukuman yang diberikan kepadanya berbunyi, "Petrus Balsamus, karena tidak mau menaati perintah kaisar yang tidak terkalahkan, serta dengan gigih membela ajaran dari seorang pemuda yang sudah dihukum mati di atas salib, maka ia juga harus disalibkan." Mendengar bunyi hukuman itu, Petrus dengan senang hati menjawab, "Engkau telah memberikan kepadaku apa yang dirindukan jiwaku selama ini, yaitu mati demi Kristus Tuhanku." Santo Petrus Balsamus mati sebagai martir pada tahun 310 awal abad keempat. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 Januari, yakni Santo Alexander, paus dan martir, Santo Theodosius Xenobiarch, pengaku iman, dan Santo Petrus Balsamus, martir. Santo Alexander, Santo Theodosius Xenobiarch, dan Santo Petrus Balsamus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.